wabarakatuh. Eh, sebelumnya, Assalamualaikum. sebelumnya, sebelumnya terima kasih Syah atas penjelasannya. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu setahu saya tuh Jazirah Arab tuh dipersiapkan untuk turunnya Rasulullah bahkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu meninggikan fondasi Ka'bah. Nah itu kenapa daerah Jazirah Arab saat itu, daerah Makkah saat itu yang kemudian dipilih oleh Allah gitu sebagai tempat turunnya Rasulullah. Yang pertama itu. Terus yang kedua, setelah kemudian Rasulullah SAW menyebarkan risalah dari Allah gitu ya, bagaimana tanggapan penguasa-penguasa di sekitar Arab saat itu? Bukan kalau misalnya kalau kaum Quraisy kan banyak yang tidak suka. Nah kalau misalnya kayak daerah-daerah situ kan ada kayak Persia, Romawi mungkin ya. Nah itu tanggapan kerajaan-kerajaan saat itu ketika mendengar ada agama baru mungkin atau ada risalah baru yang dibawa Rasulullah itu seperti apa? Itu saja Syekh. Terima kasih. Jadi yang pertama, kenapa Allah pilih Makkah untuk Rasulullah? Ya. Untuk turun biasa. Betul? Ya. Baik, yang kedua, bagaimana pendapatan raja-raja sekitaran dengan Rasulullah atau dengan biasa Rasulullah? Ya. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama, Allah Azza wa Jal ilah, Tuhan. Jadi harus tahu dua hal. Allah, Tuhan. Tidak ada selainnya. Yang pertama, tidak selalu dan setiap hal yang dilakukan dari Allah kita bisa tahu hikmahnya. Ini masalah ini harus kita selalu ingat. Kenapa mata kamu di depan, tidak di atas atau di belakang? Ini bisa kita jutaan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Jadi harus pertama ingat bahwa Allah melakukan semua hal dengan hikmah, dengan sempurna. Apapun yang terjadi dari Allah, walaupun di mata kita tidak sesuai. Ini dijelaskan dalam surat Al-Kahf, gimana orang yang belum dewasa jika dibunuh dengan hamba Allah, lalu dia bilang apa? Ini kalau masih Allah sudah tahu bahwa ini masa depannya tidak baik. Tiga hal, masih ingat nggak? Kalau sudah pernah belajar cerita Al-Kahf, ada tiga hal yang kelihatannya tidak sesuai, tapi ternyata di belakangnya ada hikmah. Begitulah respon kita untuk semua hal yang dari Allah. Menurut mata kita nggak cocok, tapi pasti ada hikmah. Kadang kita bisa tahu hikmahnya, kadang tidak bisa tahu hikmahnya karena batasan ilmu kita. Kalau yang tadi disebutkan Makkah, Al-Ka'bah, kata para ulama malah ada ayat, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makkah, Al-Ka'bah pilihan Allah. Malah kita belajar dalam cerita Sayyidina Ibrahim, jika dibangunkan lagi Al-Ka'bah, tempatnya kosong, nggak ada apa-apa. Jika pergi Sayyidina Ibrahim simpan istrinya sama Sayyidina Ismail, nggak ada apa-apa di sana, nggak ada makan, nggak ada apa-apa. Itu pilihan siapa? Sekali lagi, pilihan Allah. Tempat ini pilihan Allah. Kenapa? Wallahu a'lam, secara tempat. Tapi kita sudah tahu bahwa Makkah, Al-Ka'bah dalam Al-Quran juga ini masjid Allah, rumah Allah yang pertama. Makanya para ulama bilang apa? Masjid yang pertama, kiblah yang pertama untuk umat apa? Terakhir, nyambung nggak? Nyambung, melindungi semua agama. Hanya agama Islam yang melindungi seluruh agama yang lain di dalamnya. Kita terima seluruh Nabi dan Rasul, yang lain tidak menerima kita. Jadi Baitullah pilihan Allah. Makanya karena pilihan Allah, tempat yang paling agung di bumi, disitulah Allah turunkan Rasulullah SAW secara tempat. Tapi kata para ulama sekali lagi, Allah Azza wa Jalla la yus'al amma yaf'al. Dalam Al-Quran ayat, baca nanti ayatnya artinya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Karena supaya kita bertanya, ini contohnya. Bayangkan nanti insya Allah punya anak. Kalau yang belum punya, kalau yang sudah punya pasti paham masalah ini. Anak kita usia 3 tahun, kita kasih makan atau kita pergi atau melakukan apa-apa, dia nanya, ayah kenapa ini begini? Ayah kenapa ini begini? Enggak selalu kita bisa jawab. Usianya masih kecil, enggak akan paham.
Betul nggak? Makanya ini contoh masih manusia sama manusia, gimana manusia sama Tuhan. Tidak semua hal kita bisa paham. Ini untuk pertama harus kita selalu ingat. Jadi tidak boleh selalu bertanya kenapa. Tapi kadang ada hikmah dijelaskan dari para ulama. Seperti tadi, Baitullah pilihan Allah, ini tempat yang paling agung, kiblah kita. Ini yang dipilih sama Allah untuk umatnya dan untuk Rasulullah. Kenapa tempat tersebut juga yang kita sebutkan Nabi Ummi di ummah ummiyah, karena umat Arab tidak punya apapun. Tidak bisa ada yang katakan sekarang sesungguhnya Al-Quran ini hasil turunan orang Arab, dulunya orang ulama, dulunya orang seperti apa. Bohong. Gak punya buku, bawa satu buku aja sebelum Al-Quran yang ada ilmunya dari negara Arab dengan bahasa Arab, gak ada. Supaya bukti dari Allah bahwa ini dari Allah, makanya kenapa pilih daerah Arab juga. Salah satu bagian lagi seperti tadi, ini penjelasan dari para ulama ijtihad istilahnya. Tidak tentu begitu. Kita tidak tahu, tidak bisa nanya untuk seluruh yang dilakukan sama Allah. Salah satu lagi kata para ulama di buku sirah juga, bahwa sebagian sifat baik dari orang Arab itulah yang membantu dakwah menang dan muncul. Seperti apa? Sifat keberanian mereka. Kita belajar gimana sifat keberanian mereka jika 10.000 orang melawan 100.000 orang.